Halo semua, kali ini kita akan mempelajari tentang diagram PT. Nah, P dari kata pressure atau tekanan dan T dari kata suhu atau temperatur. Nah, untuk diagram PT sendiri, di sini nanti kita akan mempelajari titik didih dan titik beku. Titik didih simbolnya adalah TB, di mana TB itu adalah proses mendidihnya suatu zat dari cair menuju ke gas. Jadi arahnya dari sini, yang biru. Nah, untuk daerah zat pelarut itu bisa kita lihat yang hijau ini dari N sampai C. Jadi kalau kita misalnya menentukan titik didih pelarutnya misalnya air, maka titik didih pelarut air dari daerah garis hijau tadi harus menumbuk tepat di tekanan 1 atmosfer, yakni di titik C atau C aksen di sini di bagian bawah ya. Jadi titik didih misalnya pelarut air, saya misalkan pelarutnya air ya, itu adalah C atau C aksen. Nah, ketika pelarutnya itu air, maka air mendidih pada suhu berapa? Iya, 100 derajat Celcius. Nah, maka di titik C atau C aksen ini adalah titik di mana titik didihnya 100 derajat Celcius. Oke, nah untuk yang garis kuning Y sampai D ini adalah milik larutan. Jadi kalau menentukan titik didih larutan, misalnya saya memisalkan ke dalam air tadi kita tambahkan urea gitu ya. Titik didih urea misalnya berarti mana? Harus menumbuk pada tekanan 1 atmosfer. Jadi titik didih urea adalah D atau ya D aksen. Nah, besarannya berapa D atau D aksen? Kita kemarin merumuskan untuk titik didih adalah TB urea atau TB larutan. Nah, di sini adalah titik didih pelarutnya, di mana pelarutnya tadi air ya, kita tambahkan delta TB. Maka sekarang pertanyaannya, manakah delta TB? Ini adalah delta TB. Nah, seperti ini. Kalau ditanyakan garis didih ya, garis didih, garis berarti menghubungkan dua titik. Nah, kalau ditanya garis didih, untuk siapa dulu? Misalnya pertanyaannya untuk garis didih pelarut. Ya. Garis didih pelarut berarti menghubungkan antara N tadi ya sampai C. Jadi N sampai C. Sementara garis didih larutan, nah di sini akan menghubungkan dua titik yakni Y sampai D. Y sampai D. Nah, kali ini kita akan menentukan titik beku pelarut dan titik beku larutan. Titik beku itu adalah TF simbolnya karena F dari kata freeze ya. Untuk titik beku sendiri ini perubahannya dari zat cair menuju padat ya. Perubahan titik beku dari sini. Nah, saya gambarkan dari cair menuju padat. Oke, yang garis biru ini ya. Nah, seandainya titik bekunya di sini yang saya tulis garis kuning. Nah, garis kuning ini adalah titik beku pelarutnya. Misal, saya memisalkan pelarutnya adalah air. Maka titik beku air di sini harus menumbuk pada tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini titik beku air kan 0 derajat ya. Maka kita bisa rumuskan titik beku air itu di mana? Nah, kalau kita lihat pas menumbuk 1 atmosfer ada di titik B ya. Nah, di sini di titik B atau juga kalau kita tarik ke bawah ini adalah B aksen. Sehingga kita bisa tuliskan titik beku air adalah B atau B aksen.
Nah, bagaimana dengan titik beku larutan? Misalnya kita umpamakan larutannya ke dalam air tadi ditambahkan urea. Maka titik beku urea juga harus menumbuk 1 atmosfer. Yang saya gambarkan garis merah, ya. Nah, di sini yang menumbuk di tekanan 1 atmosfer, titik beku ureanya berada di A atau kalau kita tarik ke bawah A aksen. Jadi kita bisa tuliskan A atau A aksen. Itu titik beku urea. Urea membeku di bawah titik beku air di sini karena di sebelah kirinya, ya. Titik beku air tadi di B atau B aksen, sementara titik beku urea itu ada di sebelah kirinya, jadi A atau A aksen. Sehingga titik beku larutan lebih rendah dibanding titik beku pelarutnya. Nah, maka kita bisa tentukan titik beku urea itu adalah 0, ya, dikurangi delta TF. Nah, seperti ini. Mana delta TF? Nah, di sini delta TF-nya. Oke. Nah, sekarang kita menentukan garis beku, ya. Untuk garis beku sendiri ada 2 macam, yakni garis beku pelarut, ya. Untuk garis beku pelarut di sini adalah air, ya. Garis adalah menghubungkan 2 titik. Jadi di sini N sampai B. Itu untuk garis beku air. Sementara untuk garis beku urea sebagai larutannya, jadi di situ menghubungkan antara Y, ya, sampai A. Itu garis beku urea. Nah, sementara di sini masih ada 2 titik lagi, yakni Y dan N. Apa itu Y dan N? Nah, N itu milik pelarutnya, sementara Y itu milik larutannya, ya. Maka di sini kita bisa simpulkan N, misalnya N nih. N ini menghubungkan antara zat padat, ya, wujud zat padat, cair, dan gas, sehingga N adalah titik triple pelarut dan Y adalah titik triple larutannya. Nah, bagaimana seandainya diagram PT ini dikenakan dalam suatu soal hitungan? Jadi soalnya seperti ini, apabila terdapat X gram glukosa, di mana glukosa merupakan zat non-elektrolit. Nah, di sini di dalam tabel itu terdapat 1,04. Nah, di sini 1,04-nya itu adalah perubahan dari cair menuju gas, berarti mendidihnya glukosa. Maka kita bisa simpulkan delta TB adalah, karena glukosa merupakan zat non-elektrolit, ya, maka kita bisa rumuskan delta TB sama dengan Kb kita kalikan molalitasnya. Nah, karena ya di sini yang ditentukan itu X gram atau massa glukosa, maka massanya itu nanti berada di dalam molalnya ini. Nah, kita masukkan saja delta TB-nya adalah 1,04, ya. Kemudian Kb-nya sudah ada 0,52. Lalu kita kalikan. Nah, molal terdiri dari X gram glukosa, jadi massa zat terlarut, lalu kita bagi mR-nya, yakni di sini 180, kemudian kita kalikan 1000 dan kita bagi pelarut airnya, di sini adalah 500 gram air. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu, di sini 1000 dibagi 500 itu 2. Nah, kita sederhanakan lagi di sini 2. Lah kita coret dengan 180, yakni 90, sehingga kita akan mendapatkan massa glukosanya, ya. Nah, ini kita coret lagi bisa, ya, 2, sehingga X gramnya adalah 90, kita kalikan 2, yakni 180 gram. Demikian tadi pembahasan diagram PT. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.